Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Analisa dan Perancangan Arsitektur Enterprise untuk Perguruan Tinggi Swasta menggunakan TOGAF ADM. Dengan studi kasus Sekolah Tinggi Teknologi Garut yang disusun oleh Ardin Fauzi Saleh, Andriansa, dan Ridwan Saputra. Pendahuluan di perguruan tinggi, sistem-sistem yang ada memiliki karakteristik tersendiri. Sayangnya, sehingga saat ini belum terdapat kerangka dasar khusus yang dapat dijadikan pedoman dalam membangun arsitektur sistem di lingkungan perguruan tinggi. Namun terdapat permasalahan di Sekolah Tinggi Teknologi Garut, di mana penggunaan sistem informasi masih kurang efektif dan tidak mendukung sepenuhnya proses bisnis yang ada. Beberapa penyebabnya melibatkan kurangnya sistem yang telah dibangun di Sekolah Tinggi Teknologi Garut dan kurangnya integrasi antara sistem-sistem yang ada. Kurangnya pertimbangan terhadap faktor jangka panjang juga menjadi kendala utama yang menyebabkan kurangnya terintegrasi antar sistem. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan integrasi sistem yang dapat mengurangi kesenjangan dalam pengembangan sistem. Konsep ini memerlukan paradigma yang dikenal sebagai arsitektur enterprise. Dalam perancangan arsitektur sistem, sebuah framework seperti The Open Group Architecture Framework atau TOGAF dapat digunakan. TOGAF merupakan framework arsitektur perusahaan yang menyediakan pandangan rinci mengenai perencanaan, perancangan, dan implementasi arsitektur informasi perusahaan. TOGAF memiliki kelebihan karena pendekatannya yang objek-oriented, fleksibilitasnya, dan statusnya sebagai open source. Framework ini banyak digunakan dalam berbagai sektor, termasuk perbankan, industri, manufaktur, dan pendidikan. Lalu landasan teori, arsitektur enterprise merupakan sebuah cara untuk menyusun elemen-elemen sistem informasi enterprise, di mana bisa merupakan sekumpulan model dan hubungan antar elemen enterprise yang digunakan dalam merencanakan, mendesain, dan merealisasikan suatu struktur enterprise, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur yang terkait di dalamnya. Arsitektur enterprise mempunyai arti penting bagi sebuah organisasi, sebab salah satu hasilnya adalah terwujudnya keselarasan antara teknologi informasi dan kebutuhan bisnis. Beberapa keuntungan dari arsitektur perusahaan yang baik adalah operasi teknologi informasi lebih efisien, investasi yang menguntungkan, mengurangi risiko dalam hal penyimpangan terhadap aturan, lebih cepat, sederhana, dan operasi bisnis lebih efisien. Landasan teori, The Open Group Architecture Framework atau disebut TOGAF. TOGAF ADM adalah metode generik yang terdiri dari sejumlah aktivitas untuk memodelkan pengembangan arsitektur enterprise. Metode ini dapat digunakan sebagai panduan untuk perencanaan, perancangan, pengembangan, dan implementasi arsitektur sistem informasi organisasi. ADM merupakan metode fleksibel yang dapat disesuaikan dengan perubahan dan kebutuhan selama perancangan dilakukan. Prinsip-prinsip dalam TOGAF ADM melibatkan 1. Prinsip enterprise. Pengembangan arsitektur diharapkan mendukung seluruh bagian organisasi. 2. Prinsip teknologi informasi. Mendorong konsisten penggunaan teknologi informasi di seluruh organisasi. 3. Prinsip arsitektur. Merancang arsitektur sistem berdasarkan kebutuhan proses bisnis dan implementasinya. Metode penelitian. A. Preliminary. Penetapan ini dilakukan identifikasi proses-proses bisnis yang terkait dengan sistem utama pada STT Garut dan memetakannya dengan menggunakan value chain. B. Arsitektur vision. Menciptakan keseragaman pandangan mengenai pentingnya arsitektur enterprise untuk mencapai tujuan organisasi yang dirumuskan dalam bentuk strategi serta menentukan lingkup dari arsitektur yang akan dikembangkan. C. Bisnis arsitektur. Penetapan ini dilakukan analisis terhadap proses bisnis yang sedang berlangsung saat ini. D. Information System Arsitektur. Penetapan ini dilakukan pemodelan arsitektur sistem informasi yang akan dirancang sesuai dengan hasil sebelumnya, meliputi pemodelan arsitektur data dan pemodelan arsitektur aplikasi serta arsitektur proses. E. Opportunity dan Solution. Pada tahapan ini akan dievaluasi dengan memilih alternatif implementasi, mendefinisikan strategi implementasi dan rencana implementasi. F. Migration Planning. Pada tahapan ini dilakukan penyusunan urutan implementasi sistem didasarkan kepada skala prioritas. Kemudian di sini adalah bagian hasil dan pembahasan. Yang pertama ada table preliminary.
terbagi menjadi dua. Yang pertama ada aktivitas utama, terdiri dari penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan pendidikan, pelepasan mahasiswa, dan alumni, dan pusat karir. Yang kedua ada aktivitas pendukung, terdiri dari pengelola keuangan, pengelola kemahasiswaan. Yang kedua pengelolaan sumber daya manusia. Yang ketiga unit pelayanan teknis, pengelolaan perpustakaan. Yang keempat pengabdian kepada masyarakat. Yang kelima ada biro umum. Next. Kemudian ini bagian dari arsitektur vision. Yang pertama ada vision dari pemodelan arsitektur enterprise ini adalah membuat perencanaan arsitektur sistem enterprise yang selaras dengan kebutuhan end user dan kebutuhan bisnis di STT Garut, sehingga menghasilkan model arsitektur yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam proses pelayanan terhadap mahasiswa, dosen, pemangku keputusan, dan internal organisasi. Yang kedua, membuat rancangan sistem yang terintegrasi yang diharapkan kedepannya dapat diintegrasikan dengan sistem lain yang masih belum dibangun. Sehingga sistem formasi yang baru nantinya dapat melengkapi sistem yang ada, sehingga menjadi sistem yang terintegrasi secara menyeluruh. Yang ketiga, secara khusus dengan adanya sistem formasi yang dibangun berdasarkan berdasarkan kepada arsitektur sistem enterprise dapat menyediakan informasi dengan cepat, tepat, dan akurat sehingga nilai STT Garut semakin meningkat. Yang keempat, secara teknis konsep dalam arsitektur enterprise ini berbasis web, di mana pemilihan web berdasarkan pada flexibility yang tidak terbatas pada sistem informasi komputer yang digunakan, dan juga mendukung penggunaan perangkat smartphone. Yang terakhir, pada dasarnya sistem lebih utamakan penggunaan soft copy dokumen atau paperless. Dengan demikian, proses distribusi dokumen akan sangat mudah dan tempat penyimpanan fisik dokumen dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Next one. Lalu selanjutnya ini di bagian bisnis arsitektur. Ini merupakan tabel proses bisnis penerimaan mahasiswa baru. Nomor prosesnya 1.1 dengan nama subprosesnya rencana dan promosi PMB. Aktivitas detailnya penetapan tim PMB, penyusunan anggaran PMB, time schedule PMB, riset pasar, strategi promosi, pengawasan dan evaluasi strategi promosi, dan laporan promosi. Lalu untuk 1.2, nama subprosesnya seleksi masuk. Aktivitas detailnya terdapat penetapan sistem seleksi masuk, penetapan materi seleksi masuk, pendaftaran calon mahasiswa baru, seleksi masuk, pengelolaan hasil seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan laporan seleksi masuk. Lalu untuk 1.3 dengan nama subprosesnya registrasi mahasiswa baru, aktivitas detailnya terdapat pendataan registrasi mahasiswa, penentuan nomor induk mahasiswa, pencetakan kartu tanda mahasiswa, pelaksanaan masa pengenalan kampus atau MAPK, dan yang terakhir pelaporan penerimaan mahasiswa baru. Lalu selanjutnya ini terdapat tabel proses bisnis penyelenggaraan pendidikan. Nomor proses 2.1 dengan nama subprosesnya kebijakan akademik, lalu aktivitas detailnya penyusunan kalender akademik, penentuan pengajar dan wali akademik, penyusunan jadwal dan ruang kuliah, perwalian akademik, pengelolaan rencana studi atau perwalian, perubahan rencana studi atau perwalian, dan terakhir administrasi cuti akademik. Lalu selanjutnya 2.2 dengan nama subprosesnya pelaksanaan proses belajar mengajar. Aktivitas detailnya terdapat pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi PBM, pengelolaan data mahasiswa, pengelolaan data dosen, pembentukan panitia ujian, pelaksanaan ujian, administrasi nilai, pencetakan transkrip akademik, pelaporan akademik, kerja praktik, dan pelaksanaan sidang kerja praktik. Lalu untuk 2.3, nama subprosesnya tugas akhir. Dengan aktivitas detailnya terdapat pelaksanaan seminar tugas akhir, penjadwalan seminar, dan pelaksanaan sidang tugas akhir. Lanjut, Ri. Proses bisnis pelepasan mahasiswa. Nomor proses 3.1, nama subproses pelepasan mahasiswa, aktivitas detailnya, perencanaan wisuda, pembentukan panitia wisuda, pembuatan ijazah dan transkrip nilai, pelaksanaan wisuda, pelaporan evaluasi kegiatan wisuda. Yang kedua, 3.2, penetapan status mahasiswa, penetapan mahasiswa dropout, penetapan pengunduran diri mahasiswa,
Dan terakhir, penetapan mahasiswa lulus. Proses bisnis alumni dan karir. Nomor proses petik 1. Nama prosesnya pendataan alumni, aktivitas detailnya, pembentukan komite alumni, pencatatan biodata alumni, penandaan lokasi dan jabatan kerja alumni. Proses petik 2-nya, subprosesnya pengumuman lowongan kerja, pengelolaan data lowongan kerja masuk, pemasangan pengumuman lowongan kerja. Next, proses bisnis alumni dan karir. Deskripsi. Nama prosesnya petik 1, nama subprosesnya pendataan alumni, komite alumni, pencatatan biodata alumni, penandaan lokasi dan jabatan kerja alumni, terus pengumuman kerja lowongan, pengelolaan data lowongan kerja masuk, pemasangan pengumuman lowongan kerja. Kemudian di sini ada information system arsitektur. Arsitektur data. Pendefinisian arsitektur data pada tahapan ini dibuatkan dengan mengidentifikasi calon kandidat kelas. Kandidat kelas data yang sedang diidentifikasi harus dapat menentukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, akurasi, ketetapan waktu, dan ketersediaan data yang diperlukan dapat dalam mendukung kegiatan operasional di STT Garut. Yang kedua, penyebaran data yang ada dan potensial di antara proses-proses yang saling berkaitan, dalam hal ini berkaitan dengan integrasi data. Yang ketiga, data-data apa yang mendukung proses bisnis utama di STT Garut harus teridentifikasi dengan jelas. Hasil analisis kandidat kelas ini dapat dilihat pada tabel 5. Kemudian arsitektur aplikasi. Pada tahapan ini dilakukan pembuatan arsitektur aplikasi untuk mengidentifikasikan sistem informasi atau aplikasi-aplikasi utama yang diperlukan untuk mengatur data dan mengatur fungsi bisnis pada proses bisnis utama Enterprise STT Garut. Aplikasi-aplikasi ini ada hubungannya dengan proses bisnis yang sudah dianalisa dan sudah dirancang. Berikut sistem informasi beserta kandidat aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Bisa kita lihat dalam tabel itu ada 7 nomor. Yang pertama dengan kode aplikasi AP 1.1 dengan nama aplikasi pemasaran dan promosi. Yang kedua 1.2 dengan nama aplikasi pendaftaran mahasiswa baru. Yang ketiga dengan kode aplikasi 1.3 dan nama aplikasinya aplikasi pembayaran pendaftaran. Yang keempat dengan kode aplikasi 1.4 dan nama aplikasinya aplikasi pengelolaan dan penjadwalan tes masuk. Yang kelima dengan kode aplikasi 1.5 dan nama aplikasinya aplikasi ujian tes masuk. Yang keenam dengan kode aplikasi 1.6 dan nama aplikasinya aplikasi registrasi mahasiswa. Yang ketujuh dengan kode aplikasi 1.7 dan nama aplikasinya aplikasi pelaporan mahasiswa baru. Next. Sistem informasi akademik. Terdapat 12 aplikasi dengan kode aplikasinya AP2.1, nama aplikasinya aplikasi perencanaan operasional akademik. Lalu ada AP2.2 dengan nama aplikasinya aplikasi pengelolaan mahasiswa, AP2.3 aplikasi pengelolaan dosen, AP2.4 aplikasi perwalian, AP2.5 aplikasi perkuliahan, AP2.6 aplikasi evaluasi perkuliahan, AP2.7 aplikasi hasil studi, AP2.8 aplikasi e-learning, AP2.9 aplikasi manajemen tugas akhir, AP2.10 aplikasi cuti akademik, AP2.11 aplikasi pelaporan akademik, AP2.12 aplikasi SMS Center. Lalu selanjutnya sistem informasi pelepasan dan status akademik. Ada terdapat 4 aplikasi, diantaranya AP3.1 aplikasi wisuda, AP3.2 aplikasi pembuatan ijazah, AP3.3 aplikasi status mahasiswa, AP3.4 aplikasi pelaporan status mahasiswa. Lalu selanjutnya sistem informasi alumni dan karir, terdapat 3 aplikasi dengan kode aplikasinya AP4.1 aplikasi data alumni, AP4.2 aplikasi SIJ atau sistem informasi geografis alumni. Lalu yang terakhir AP4.3 aplikasi karir.
ini. Lalu selanjutnya bagian teknologi arsitektur. Dari hasil analisis arsitektur teknologi saat ini sudah mendukung untuk perencanaan enterprise arsitektur sistem informasi. Apabila ada rekomendasi yang diperlukan adalah mengganti perangkat yang sedang usang dengan yang baru, sehingga stabilitas data akan lebih terjaga. Usulan untuk arsitektur sistem enterprise menggunakan teknologi web base yang bersifat open source dengan kelebihan dalam memudahkan dalam konfigurasi sistem. Dari keterkaitan arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, dan arsitektur teknologi, maka didapat sebuah blueprint yang bisa diajukan sebagai acuan untuk STT Garut dalam mengembangkan sistem informasi di lingkungannya. Next, Dri. Opportunity and solution. Peluang dan solusi dari pemodelan arsitektur yang telah dirancang sebelumnya bertujuan menghasilkan sistem informasi yang sesuai dengan target perancangan. Solusi melibatkan perancangan dan pengembangan aplikasi serta penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan. Strategi untuk mendukung implementasi melibatkan pertimbangan ekonomis, pengembangan SDM, dan pengurangan risiko saat pengembangan dan penerapan sistem. Strategi ekonomis melibatkan evaluasi biaya implementasi dan manfaat organisasi. Pengembangan SDM, khususnya di unit informasi atau USI, STT Garut, dianggap kunci untuk kesuksesan implementasi dengan peningkatan pengetahuan IT dan pengetahuan bisnis proses. Pengurangan risiko dilakukan melalui pengujian model aplikasi, dokumentasi lengkap sistem, penerapan sistem secara paralel, pelatihan pengguna, dan sosialisasi kepada stakeholder termasuk mahasiswa. Migration planning. Tujuan dari tahapan ini adalah merencanakan proses migrasi atau peralihan dari sistem yang lama ke sistem baru agar penerapan sistem informasi menjadi terarah dan berjalan dengan baik. Langkah awal yang dilakukan adalah menyusun urutan atau prioritas penerapan sistem berdasarkan tahapan-tahapan sebelumnya, sehingga dapat dilihat bahwa arsitektur enterprise yang akan diimplementasikan adalah penerapan berdasarkan urutan arsitektur aplikasi yang telah dihasilkan. Dengan terlebih dahulu mengimplementasikan inisiasi perencanaan, model bisnis, katalog sumber daya informasi yang ada, dan arsitektur data. Arsitektur teknologi yang telah didefinisikan dapat memberikan gambaran umum kebutuhan teknologi yang harus disediakan untuk mendukung aplikasi dan data. Terakhir di sini ada bagian kesimpulan. Yang pertama, dengan menggunakan metodologi TOGAF ADM sebagai tools yang digunakan dalam perancangan arsitektur enterprise sistem informasi ini sudah dapat menghasilkan rancangan model arsitektur secara umum yang sesuai dengan visi dan misi organisasi dan dapat diterapkan di organisasi lain yang mempunyai kesamaan dalam proses bisnis. Yang kedua, dari hasil pemetaan didapat 4 sistem utama yang terdiri dari sistem penerimaan mahasiswa baru dengan 7 aplikasi, sistem formasi akademik dengan 12 aplikasi, sistem formasi pelepasan akademik dengan 4 aplikasi, dan sistem formasi alumni dengan 3 aplikasi. Perencanaan model enterprise arsitektur sistem informasi ini menghasilkan proses perbaikan kinerja layanan sistem informasi secara menyeluruh. Sehingga permasalahan adanya sistem formasi yang masih parsial untuk unit tertentu saja dapat diselesaikan, sehingga dengan arsitektur sistem informasi yang terintegrasi ini, data dan informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan konsep sistem informasi yang baik. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ini gue matiin recordnya kan?